Kenapa pres mengajak kita untuk teriakan kata merdeka seperti itu? Kenapa seperti itu, kawan-kawan? Hal inilah yang memotivasi saya untuk bagaimana hari ini bermaksud untuk menyapa adik-adik sekalian, karena sesungguhnya roh semangat merdeka dan roh semangat perjuangan itulah yang mau kita bangunkan terus seperti itu. Karena apabila kedua roh itu mati, apabila roh semangat merdeka dan roh semangat perjuangan itu mati, itu sama saja kita akan memperpanjang yang namanya garis perbudakan. Kita akan memperpanjang yang namanya garis penindasan seperti itu. Adik-adik mahasiswa baru, adik-adikku sekalian yang saya bangga muliakan. Saya selaku presiden mahasiswa yang hari ini diamanahkan oleh seluruh mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang sebagai representasi dari teman-teman semua, termasuk adik-adik mahasiswa baru yang nantinya akan dilantik atau dikukuhkan menjadi mahasiswa sah Universitas Kanjuruhan Malang. Dalam beberapa menit sebagaimana dikatakan oleh Bapak moderator bahwa di sini kita akan sharing bersama. Di sini saya selaku presiden mahasiswa akan menyampaikan sedikit yang berhubungan dengan dunianya mahasiswa, yang berhubungan dengan dunianya para pemuda seperti itu. Adik-adik mahasiswa baru Universitas Kanjuruhan Malang yang saya bangga muliakan. Sejarah dengan tegas telah menuturkan bahwa peran pemuda atau mahasiswa dalam pembangunan bangsa tidak bisa ditepis, tidak bisa dinafikan seperti itu. Sejarah juga dengan tegas telah mencatat bahwa mahasiswa atau pemuda memiliki peran yang sangat vital dalam pergerakan bangsa ini seperti itu. Bukti-bukti sejarah ini dapat kita kenang, kawan-kawan sekalian, melalui lembar sejarah Indonesia yang memang telah mencatat kurang lebihnya ada sekitar 6 periodisasi pergerakan mahasiswa atau pemuda. Yang diantaranya, satu, di mana kita mengingat yang setiap tahunnya pada tanggal 20 Mei kita ingat sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Di mana pada tahun 1908, di situ mahasiswa bersepakat untuk bagaimana mendirikan suatu organisasi yang disebut dengan organisasi Budi Utomo. Itulah awal muda pergerakan nasional kita, karena sesungguhnya bangsa Indonesia telah muak. Bangsa Indonesia sudah tidak tahan lagi melihat penindasan yang dilakukan oleh bangsa kolonial terhadap masyarakat bangsa dan negaranya seperti itu. Periode kedua dapat kita lihat pada Hari Sumpah Pemuda. Di situ juga mahasiswa dari seluruh pelosok Nusantara ini, di situ mereka meninggalkan, melepaskan segala bentuk perbedaan, menanggalkan segala bentuk perbedaan dalam suku, agama, ras, dan sebagainya. Mereka bersatu, di situ mereka menyatakan komitmen bersama, di mana di situ mereka menyatakan bahwa mereka ingin bangsa yang satu, mereka ingin tanah air yang satu, mereka ingin bahasa yang satu, yaitu Indonesia. Kawan-kawan, setelah berangkat dari tahun 1928, atau yang biasa kita kenal atau kita ingati sebagai hari lahirnya Sumpah Pemuda, di mana setiap tahunnya kita kenang tanggal 28 Oktober, kita masuk pada periode di mana di situ sebagai di mana itu awal mula bagaimana Indonesia bisa melepaskan diri dari cengkraman bangsa penjajah dengan hadirnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di situ juga tidak terlepas daripada peran pemuda. Di situ juga tidak terlepas dari peran para mahasiswa, di mana di situ ada Soekarni dan kawan-kawannya. Mereka berperan untuk bagaimana menculik Soekarno, mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia begitu. Nah, namun puncaknya tetap terjadi pada tanggal 17 Agustus pada jam 10 pagi proklamasi digelar seperti itu.
Lalu kemudian kita masuk pada periode yang keempat, yaitu periode aksi Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Di mana pada waktu itu terjadi sedikit kendala di mana mahasiswa pada waktu itu merasa ada suatu hal yang kurang nyaman sehingga mereka bergerak untuk menuntut suatu keadilan seperti itu. Dan kita dalam beberapa tahun yang lalu kita juga mengingat adanya yang kita sebut di mana peristiwa itu banyak terjadi tragedi-tragedi yang sangat sadis terhadap para pemuda. Ya mungkin ya karena memang apa yang diyakini oleh para pemuda adalah tetap berpegang teguh pada kebenaran. Karena mereka yakin akan pepatah yang mengatakan bahwa Satyam Eva Jayate, bahwa pada akhirnya lah kebenaranlah yang akan berjaya, bukan kebohongan dan kebusukan seperti itu. Jadi pada waktu itu semua mahasiswa berkumpul bersama. Di situ mahasiswa menduduki gedung DPR, menuntut lengserkan Soeharto. Dan akhirnya itu yang kita kenang sampai saat ini sebagai masa reformasi. Setelah reformasi, hari ini juga mahasiswa masih menjaga netralitasnya, semangatnya, untuk bagaimana tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang saya katakan nilai-nilai kebenaran tersebut. Kawan-kawan mahasiswa baru Universitas Kanjuruhan Malang yang saya bangga muliakan. Pergerakan-pergerakan yang dibangun oleh sesepuh kita, pendahulu kita, para pemuda zaman itu, tidak serta-merta karena kepentingan pribadi, tidak serta-merta karena ambisi pribadi, tidak serta-merta karena ada yang menunggangi dan sebagainya. Tapi mereka bergerak atas nama dorongan jiwa kemanusiaannya karena mereka tidak tahan dengan apa yang diterapkan, karena mereka sudah muak dengan sistem-sistem yang keblinger seperti itu. Ya mungkin waktu itu mereka mengingat, memegang teguh bahwa memang jikalau jalur diplomasi, jikalau kata-kata saja sudah tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, maka apa boleh buat? Ubahlah suara kita itu menjadi suatu bentuk yang lebih keras lagi. Saudara-saudara mahasiswa baru Universitas Kanjuruhan Malang, hal itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bung Hatta, bahwa sesungguhnya mahasiswa adalah hati dan pikiran rakyat. Di pundak para pemuda, sesungguhnya di situ telah ditaruh segala harapan daripada masyarakat, bangsa, dan negara ini seperti itu. Masa depan bangsa ada di tangan pemuda, saudara-saudaraku sekalian. Itu pepatah lama mengatakan. Ungkapan ini bukan kata belaka, melainkan memiliki semangat konstruktif bagi pembangunan dan perubahan. Pemuda diidentikan dengan idealisme serta daya pikir yang sangat progresif revolusioner. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tan Malaka, bahwa sesungguhnya idealisme kawan-kawan itu adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh para pemuda, yang hanya dimiliki oleh adik-adikku sekalian, mahasiswa baru Universitas Kanjuruhan Malang, dan seluruh pemuda hari ini, mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang. Lantas pertanyaannya, yang mungkin sebenarnya tidak perlu adik-adik sekalian jawab, dan tidak perlu siapapun yang mendengar ini menjawab, tapi perlu kita renungkan dalam relung hati kita. Perlu kita renungkan baik-baik. Bahwasanya untuk apa dan kepada siapa idealisme yang dikatakan oleh Tan Malaka tadi kita gunakan, kita manfaatkan. Untuk apa, saudara-saudara? Hal ini kita bicara soal keberpihakan. Keberpihakan. Kepada siapa kita berpihak? Kepada siapa? Cukup kawan-kawan renungkan itu saja. Kalau kawan-kawan mengetahui dari mana kawan-kawan berasal, jika kawan-kawan menyadari akan situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kawan-kawan sekalian, entah itu di tingkat RT, entah itu di tingkat RW,
di kelurahan, desa, dan sebagainya, bahkan di Universitas Kanjuruhan Malang, jika kawan-kawan merasakan itu, mengetahui itu, maka kawan-kawan mampu, karena dengan pedoman idealisme tersebut, dengan pedoman pada kebenaran tersebut, kawan-kawan tidak akan salah arah. Saya pastikan itu. Hari ini kawan-kawan telah memilih menjadi mahasiswa, di mana kata Suhogi, seorang aktivis, dia mengatakan bahwa mahasiswa adalah the happy selected few. Dan ada istilah lagi yang khas untuk para pemuda atau mahasiswa tersebut, yakni agen perubahan, agent of change, agent of social control, dan juga moral force. Ini mensinyalir, kawan-kawan, ini memberikan kode bahwa tugas mahasiswa hari ini sesungguhnya sangatlah berat. Mahasiswa tidak hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Mahasiswa tidak hanya bertanggung jawab untuk keluarganya sendiri. Namun sebaliknya, mahasiswa harus bertanggung jawab atas cita-cita luhur dari para pendiri bangsa kita. Untuk bagaimana mengisi kemerdekaan, untuk bagaimana mempertahankan kemerdekaan, dalam rangka memperjuangkan, dalam rangka mewujudkan sosialisme Indonesia. Tatanan masyarakat adil dan makmur, tatanan masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, tata tentram kerta raharja. Di mana ada suatu pernyataan yang sangat dikenang sekali oleh para mahasiswa, para aktivis. Ada kata Bung Karno bahwa kita tidak menginginkan kita bangun suatu negara yang di situ ada penindasan manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Karena sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu sudah diatur dalam konstitusi kita. Kita tidak menginginkan adanya exploitation, ihom par ihom, the nation per nation. Predikat kita sebagai mahasiswa sudah seharusnya mengerjakan tugas yang maha mulia. Tugas yang maha mulia ini kita harus terima dan kita jalankan dengan penuh konsekuensi. Dan kita harus sanggup untuk menerima segala bentuk konsekuensi atau tanggung jawab daripada apa yang kita lakukan. Sebab mahasiswa dilahirkan sebagai antitesa dari suatu keadaan yang ada di sekitarnya. Dan boleh saya katakan, mahasiswa merupakan social control. Mahasiswa merupakan antitesa dari suatu sistem yang zolim. Sebab mahasiswa adalah hasil komitmen publik. Hasil komitmen publik, teman-teman semua, untuk senantiasa setia kepada nilai-nilai kebenaran, untuk senantiasa setia kepada nilai-nilai keadilan. Karena sesungguhnya apabila kawan-kawan keluar dari rule tersebut, apabila kawan-kawan tidak konsisten dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, dengan berpegang teguh pada nilai kebenaran dan keadilan tersebut, maka kata John Benda, sesungguhnya mereka adalah pelacur intelektual. Sesungguhnya mereka itu adalah pelacur intelektual. Ini adalah suatu hal yang memalukan. Maka oleh sebab itu kawan-kawan, mahasiswa membutuhkan ruang yang cukup luas untuk pengembangan potensi diri. Sehingga belajar bagi mahasiswa tidak hanya di ruang kelas saja. Tidak hanya dibatasi dengan ruangan yang ada AC dan sebagainya saja. Tidak hanya sebatas pada penelitian saja. Tapi ada hal yang lebih esensial, yaitu bagaimana kawan-kawan bisa memahami, bagaimana kawan-kawan bisa meresapi, bagaimana kawan-kawan mengambil langkah
sesuai dengan tugas dan fungsi kawan-kawan. Yang mana sudah saya katakan di awal bahwa hari ini kawan-kawan punya tugas yang berat. Kawan-kawan memikul predikat sebagai mahasiswa atau kaum intelektual memiliki peran sebagai agen perubahan, agen sosial kontrol, dan juga sebagai moral force. Mahasiswa hanya patuh pada nilai kebenaran. Sekali lagi, mahasiswa hanya patuh pada nilai kebenaran, bukan pada ancaman dan intimidasi yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang hanya menginginkan kehendaknya tercapai. Setiap pernyataan mahasiswa bukanlah pernyataan politik. Pernyataan mahasiswa atau pemuda bukan pernyataan politik. Tetapi pernyataan mahasiswa adalah pernyataan yang idealis. Kawan-kawan mahasiswa baru Universitas Kanjuruhan Malang, janganlah engkau takut untuk menjadi mahasiswa dengan segala tugasnya. Karena ketakutan selalu jadi bagian dari mereka yang tidak berani mendirikan keadilan. Dan apabila saudara-saudara sebagai mahasiswa mengetahui sebuah kebenaran, tapi takut untuk menyuarakan dan melihat penindasan, tapi takut untuk memperjuangkan, maka itu adalah sikap pengecut yang paling buruk. Kebenaran yang harus dibungkam dengan segala ancaman, maka itu adalah perilaku mereka yang tidak berakal atau kehilangan akal. Kesadaran akan suatu keadaan di sekitar kita adalah puncak tertinggi daripada pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jangan kita memandang bahwa nilai atau IPK yang ditulis dengan angka merupakan segalanya. Keliru, kawan-kawan. Mari kita turut untuk menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai mahasiswa, supaya kita tidak dijudge, kita tidak diberikan predikat yang memalukan tadi, sebagaimana kata John Benda, kita pelacur intelektual seperti itu. Kawan-kawan mahasiswa baru Universitas Kanjuruhan Malang yang saya bangga muliakan, Bung Karno pernah mengatakan bahwa buatlah ilmu itu berdui tunggal dengan amal. Buatlah ilmu berdui tunggal dengan amal. Malahan angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu kepada mahasiswa patriot yang sekarang ini sedang mencari ilmu untuk kemudian diabdikan secara terus-menerus di hadapan hadirat wajah Ibu Pertiwi. Jadi itu saya tegaskan kembali, pedoman kita sebagai komitmen publik adalah berpegang pada nilai kebenaran dan keadilan. Apabila saudara-saudara sudah mati rasa, karena kata Pramodia Anantatur bahwa sejarah dunia itu adalah sejarah pemuda. Apabila pemudanya hari ini mati rasa, apabila pemudanya hari ini tidak peka dengan situasi dan kondisi yang ada, maka matilah semua bangsa. Kalian adalah pengendali, kalian adalah pemegang, kalian adalah penerus tongkat estafet kepemimpinan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Ya, jadi saya rasa mari kita menyadari akan tugas dan fungsi kita sebagai mahasiswa atau pemuda, dan kita jalankan untuk kepentingan atau kemaslahatan semua orang, bukan hanya untuk diri sendiri dan segelintir orang, tapi untuk semua orang tanpa memandang bulu seperti itu. Ya, jadi saya kira yang bisa saya sampaikan demikian. Namun sebelum saya
tutup dan saya memberikan kepada moderator untuk memandu kembali. Mungkin saya mengajak adik-adik mahasiswa sekalian, mungkin untuk host bisa memandu. Saya mau mengajak adik-adik saya untuk meneriakkan atau melafalkan sumpah mahasiswa. Karena adik-adik saya hari ini sudah mahasiswa yang punya tugas dan tanggung jawab sebagai agen perubahan, sebagai kontrol sosial, yang selalu dan senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran tersebut. Ya, mungkin saya minta kepada host, mohon kerjasamanya. Ya, jadi untuk ketika saya melafalkan, silakan adik-adik mahasiswa mengikuti perkataan saya. Ya, Pak. Jadi itu kan kongen melafalkan. Oke, adik-adik chatnya dibuka ya. ya, Yang di daerah tolong dibuka chatnya. ya. Silakan. Sekalian saya minta untuk mengaktifkan unmute. Kita mengenang jasa para pahlawan kita, bagaimana kita tetap konsisten dengan mereka. Mari kita sama-sama ucapkan sumpah mahasiswa Indonesia. Angkat tangan kiri kawan-kawan semua. Sekali lagi, angkat tangan kiri. Sudah selesai. Kita mulai. Saya ungkapkan, kawan-kawan silakan mengikuti. Sumpah mahasiswa Indonesia. Mahasiswa Indonesia. Kami. Indonesia bersumpah. Indonesia bersumpah. Dan satu. Bersatu. Air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Indonesia bersumpah. Satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa bersumpah. Satu. Pakai bohongan. Ada yang Pakai munafikan. Kemunafikan. Ada ibu orang pertahankan persatuan Republik ini. Saya yakinkan bahwa satu diantaranya adalah aku. Yakinkan diantaranya adalah Ada 100 orang yang berjuang mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ada 10 orang yang berjuang mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan tersebut. Hanya 1 orang yang berjuang mempertahankan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Bukan
adalah aku. Mahasiswa hidup rakyat Indonesia. Indonesia Indonesia. Kami mahasiswa ya Indonesia. Merdeka. Amerika. Terima kasih. Ya, oke. Tolong di-mute. Oke. Ya, di-mute dulu ya. Oke, kita tunggu dulu ya di sini azan ya sebentar ya. Oke ya, tunggu dulu ya. Bisa lihat sebentar, Mas. Untuk kesimpulannya. Sebentar ya, Dade ya. Kita nunggu ini waktunya apa? Azan di waktu azhar ya. Sebentar ya. Ini kan kurang 5 menit, satu aja ya. Kurang 5 menit. Siap. Nah, kasihan nanti yang lain. Oke ya. Azannya udah selesai? Belum. Oke, baik. Ya, silakan. Oke, dengar suara saya Adik-adik ya. Oke, baik Adik-adik, demikian tadi apa namanya sambutan yang disampaikan oleh Presma kita, Mas Ignatius Wandelmus Manik yang sering disebut dengan Mas Ian, yang mana tadi Mas Ian, saya panggil Mas Ian saja ya, lebih familiar ya. Ya Mas Ian sudah apa namanya menyampaikan bagaimana peran pemuda atau peran mahasiswa saat ini gitu ya, yang mana tadi diakhiri dengan apa namanya sumpah mahasiswa gitu kan ya. Tadi sudah sangat bersemangat sekali ya bagaimana adik-adik harus bisa apa namanya memiliki peran gitu kan ya sebagai agent of change dan sebagai agent of social control gitu kan ya di masyarakat ya. Baik adik-adik, ini waktu kita tinggal 5 menit gitu ya. Saya cuma memberikan satu saja karena adik-adik nanti masih ada apa namanya ada live streaming lagi ya dari kami ya, tinggal satu ya dari YouTube ya, maaf dari YouTube ya. Jadi saya cuma memberikan satu saja dari adik-adik, nanti tolong sebutkan dari prodi mana, kemudian asalnya dari daerah mana ya, satu saja silakan. Satu aja ya adik-adik ya. Nah ini yang kelihatan cantik ini ya. Ini sepertinya dari Flores ini ya. Sepertinya. Iya, Kak. Ya, sebutkan nama lengkap. Sebutkan nama lengkapnya, kakaknya apa ya, silakan. Asal dari mana ya? Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Sembiani Putri, Prodi Pendidikan Fisika. Mbak Maria ya, panggilannya ya? Maria. Mama. Mbak Maria ya. Dari Flores?
Nggih. Oh, gitu. Udah pinter bahasa Jawa ini. Iya. Belum masuk kemarin sudah belajar bahasa Jawa dulu ya. Ya. Flores mana, Mbak? Flores Manggarai, Pak. Wah, selamat Manggarai. datang Manggarai. Selamat datang di Manggarai. Luar biasa. Ya, oke, silakan. Waktu kita tinggal sedikit ini. Saya ingin bertanya kepada Pak Kakak Presma Unikama. Pertanyaannya, tadi kan Kakak menjelaskan tentang pemuda. Pertanyaan saya adalah, dari pertanyaan saya, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam aturan kampus yang membatasi hak suara mahasiswa? Terima kasih. Bagaimana masih? Iya. Mungkin Pak Bapak moderator paham. Jelas ya pertanyaannya, Pak. Oke, saya ulangi ya. Peran mahasiswa dalam menghadapi aturan kampus ya, dalam membatasi apa tadi itu, Mbak? Membatasi hak suara mahasiswa. Oh, hak suara mahasiswa. Oke. Satu itu aja ya. Halo. Mbak Maria? Ya, Pak. Ya, satu itu ya. Iya, Pak. Itu aja. Terima kasih. Satu ya, Mas ya. Iya, tidak ada lagi. Waktunya. Waktu. Ya, maaf ya. Iya, mohon izin Pak ya. Terima kasih untuk adik Maria dari Manggarai. Halo, Manggarai. Enu ya, iya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Maria. Ya, saya panggil Maria saja. Bahwasanya bagaimana peran mahasiswa dalam menyikapi aturan kampus yang membatasi hak mahasiswa begitu, Pak. Ya. Terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin ini menjadi awal yang baik. Artinya bahwa mungkin jika terjadi hal-hal seperti itu, mahasiswa merasa ada yang kurang tepat atau merugikan dirinya, ya saya tentu kembali lagi kita melihat kembali apa sih peran mahasiswa. Hari ini teman-teman sebagai mahasiswa atau pemuda tentu memiliki peran yang sangat vital begitu. Nah, ya kalau misalnya saya ya dari pandangan saya bahwasanya apabila hal itu dinilai merugikan, itu sangat diperlukan adanya suatu komunikasi begitu, penyelesaian terhadap hal itu, sehingga tidak berdampak pada kerugian dari lingkup yang mana akan diterapkan kebijakan tersebut. Contoh tadi adik tanyanya kayak lingkup kampus lah. Nah, lingkup kampus. Hal ini juga kita tahu di setiap kampus pastinya ada perwakilan mahasiswa begitu. Ya, adik-adik kalau di Unikama sendiri jelas ada undang-undang Persatuan Mahasiswa. Undang-undang Persatuan Mahasiswa Universitas Kanjuruhan. Di situ ada prosedur penyelesaian masalahnya. Teman-teman mahasiswa ketika merasa kurang sepakat dengan aturan, silakan disampaikan kepada perwakilan teman-teman yang misalnya di tingkat universitas ada DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa, juga ada BEM yang memang hari ini kebetulan saya diamanahkan untuk berada pada posisi sebagai presiden mahasiswanya seperti itu. Tentu hal-hal yang artinya bahwa ketika hal itu dirasa tidak istilahnya sangat merugikan, tentunya itu perlu penyelesaian begitu, perlu penyelesaian agar apa? Kita karena tadi saya sampaikan, kalau kita tahu kebenaran, kita melihat ada sesuatu yang janggal, tapi kita takut untuk menyuarakan, kita takut untuk memperjuangkan, ya akhirnya kita yang akan kena imbasnya seperti itu. Nah, kita yang akan kena imbasnya, ya kita akan ditindas oleh sistem yang dibuat seperti itu. Nah,
Apalagi sekarang ada terkenal lah istilah, ya Bung Karno bilang ya perjuanganku lebih mudah karena berjuang melawan penjajah. Namun perjuangan kalian itu akan lebih sulit karena berjuang melawan bangsa sendiri. Ya. Artinya bahwa di sini dia menyiratkan bahwa ya penjajahan hari ini tidak bisa kita lihat langsung bahwasanya ada menodong senjata di kepala, tidak ada lagi. Tapi penjajahan yang dilakukan itu dibuat semenarik mungkin, dibuat sistematis, terstruktur dan masif, sehingga bahkan ya baik kalau misalnya teman-teman mahasiswa masih mampu untuk melihat itu bahwa oh ternyata ini keliru. Tapi kalau tidak sadar seperti apa begitu? Nah, tidak sadar seperti apa? Nah, ini yang bahaya. Karena penindasan yang dilakukan hari ini lebih terstruktur, sistematis. Kita tidak, kalau tidak punya penciuman yang tajam, artinya bahwa kita tidak mampu untuk memanfaatkan idealisme dan nalar kritis kita, bahaya itu, bahaya. Nah, jadi seperti itu, artinya bahwa kalau itu salah, lawan begitu. Nah, itu salah, kata saya lawan. Nah, kalau Wiji Tukul juga bilang hanya ada satu kata, lawan. Nah, jadi jangan takut untuk memperjuangkan kebenaran. Selama itu benar, ya tidak apa-apa. Ya, jadi saya rasa itulah Cukup ya. untuk adik-adik. Ya. Kedepannya saya tidak mengharapkan ada adik-adik mahasiswa saya yang takut ketika melihat sesuatu yang sebenarnya merugikan terus diam saja begitu. Diam saja itu tidak hanya berdampak untuk satu orang saja, tapi kalau lingkupnya luas itu akan berdampak pada semua orang. Dan tugasnya apabila hanya segelintir orang yang mengetahui, ya tugasnya apa? Proses penyadaran begitu. Penyadaran. Proses penyadaran kepada ya sekitarnya bahwa ini seperti itu dengan data fakta yang memang bisa dipahami, bisa diterima begitu. Karena kaum intelektual by data, tidak hanya omong saja begitu. Ya, jadi seperti itu. Kalau untuk hari ini pengalaman kami sebagai presiden mahasiswa, ada wakil presiden mahasiswa juga di samping saya, ada teman-teman DPM, ada LTM atau lembaga tinggi mahasiswa yang lain, kita selalu siap untuk mengakomodir segala keluhan mahasiswa begitu. Nah, jadi saya kira itu. Jelas ya. Sekali lagi terima kasih untuk pertanyaannya, Adik. Luar biasa. Ya. Semangat untuk kedepannya. Merdeka. Oke, baik. Terima kasih Mas Yan dan terima kasih Adik Maria gitu kan atas pertanyaannya. Ya tadi sudah sangat jelas. Misalkan adik-adik ada permasalahan gitu kan ya, bisa berangkat mungkin dari prodinya dulu. Kemudian yang kedua kalau belum bisa selesai bisa ke tingkatan fakultas, mungkin nanti baru terakhir di tingkatan universitas. Jadi adik-adik di tingkatan prodi, fakultas maupun universitas itu ada keterwakilan mahasiswa. Jadi kita komunikasikan dengan baik, ada di situ ada struktur gitu kan ya, masing-masing gitu ya, baik itu di tingkatan HMPS, SMF maupun tingkatan universitas, ada namanya presiden mahasiswa atau BEM, pada eksekutif mahasiswa. Seperti itu ya. Adik-adik kurang lebihnya mungkin nanti adik-adik bisa bercengkrama lagi dengan Mas Ian, mungkin ya nanti mungkin Mas Ian bisa komunikasi langsung gitu ya dengan adik-adik. Mungkin Pak Andi di sini selaku moderator gitu ya, tidak bisa berlama-lama karena sudah ditunggu oleh jam yang lainnya gitu Mas Ian ya. Nanti kita sambung lagi di lain waktu ya. Gitu aja mungkin dari Pak Andi kurang lebihnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak. Sudah selesai. Iya, sama-sama. Bayu, monggo. Ya. Wah, ini benar-benar multikultur ya.
Dari Papua ada, dari NTT, Ian, dari bisa Jawa, di-mute. semua. Mas Ian, minta tolong di-mute punyanya. Di-mute dulu ya. Oh ya, siap Bu. Makasih. Monggo Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Teman-teman maba juga tetap bersemangat sampai hari ketiga ini. Tadi sudah mendengarkan ini dari kakak tingkat kalian, dari Pak Presma, Mas Ian dan Mas Jeran, tentang bagaimana semangatnya mereka ketika mereka harus merintis mengembangkan dirinya di organisasi mahasiswa yang ada di Unikama. Saya tidak menyampaikan materi, saya hanya akan menyampaikan tentang sedikit saja tentang kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ada di Unikama sebelum teman-teman mahasiswa nanti menyimak tampilan profil dari teman-teman Ormawa kita. Perlu teman-teman ketahui bahwa Ormawa di Unikama ini jumlahnya cukup luar biasa. Jumlahnya dari LTM itu ada 4, ada HMPS 16, ada SMF itu 6, dan ada UKM 19. Nah, dari tampilan-tampilan nanti yang akan teman-teman saksikan, mungkin teman-teman nanti akan punya minat di mana akan memilih, terutama di UKM. Kalau HMPS otomatis kalian adalah anggota HMPS prodinya masing-masing ya, himpunan pendidikan program studi. Nah, itu nanti secara otomatis ketika Anda ada di prodi itu nanti Anda adalah termasuk bagian dari anggota HMPS. Nah, sebelum saya menyampaikan sedikit, ada PPT-nya sedikit. Tadi saya baca cuitan semua di chat ya. Monggo bisa teman-teman mahasiswa ini yang sudah mendapatkan tugas, kakak-kakak admin itu sudah menyampaikan bahwa